kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar Assalamualaikum Bu Nurmala. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Atau melakukan supervisi ya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Adapun tujuan dari melakukan proses supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu nanti di kelas ya Bu. Siap. Dan mengapa sekarang kita melakukan percakapan praobservasi? Ya karena sebagai persiapan awal ya agar nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, Ibu lebih siap dan lebih percaya diri ya sehingga memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Kemungkinan sih tujuan pembelajarannya materi yang disampaikan itu kan terkait hari itu limas ya. Jadi kemungkinan tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengetahui itu identifikasi dari bangun ruang limas, kemudian rumus-rumus dan lain sebagainya lah terkait dengan limas itu sendiri. Oh, jadi tentang limas ya Bu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Sejauh ini mungkin ke pengetahuan sama keterampilan aja sih Bu terkait area pengembangannya. Jadi pengetahuannya itu ke pengetahuan terkait limasnya. Mungkin nanti kita adanya diskusi seperti itu, kerja kelompok. Kemudian keterampilannya kemungkinan membuat sebuah karya gitu sepertinya. Nanti akan seperti itu. Karya dari setiap kelompok-kelompoknya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi area pengembangannya itu dengan pengembangan aspek dari pengetahuan dan keterampilan dengan adanya diskusi, dengan membuat karya ya. Iya. Saya ingin dengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya. Mungkin untuk di kelompok-kelompok seperti itu, sepertinya ke discovery learning mungkin cocok ya Bu. Kemudian apalagi ya, membuat sebuah project mungkin ya project based learning seperti itu. Apalagi ya strateginya apa ya diskusi kelompok mungkin seperti itulah. Ya, lalu bagaimana dengan ininya Bu, media pembelajarannya yang ingin Ibu terapkan pada hari itu? Oh, media pembelajaran. Kebetulan nih di sekolah ada seperti miniatur tentang bangun ruang ya. Mungkin itu yang akan saya gunakan. Kemudian video pembelajaran-pembelajaran nanti yang lebih menarik untuk siswa seperti itu. Saya juga akan menggunakan video pembelajaran. Terus mungkin nanti ada terkait volume. Nah, nanti saya akan cari tahu lagi gitu bagaimana sih soalnya kan volume itu terkait isinya. Nanti saya akan menghubungkan gitu antara miniatur bangun ruang lain dengan miniatur limas kemungkinannya seperti itu sih. Baik. Nah, lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajarannya? Hari apa gitu dah? Jam keberapa Bu? Kalau jam sih kayaknya jam pertama ya soalnya matematika. Jadi biar anak-anaknya lebih fresh gitu. Terus untuk hari kemungkinan tanggal hari Rabu. Iya, hari Rabu sepertinya cocok ya. Iya, iya betul soalnya cocok Bu. Soalnya hari Rabu kan kebetulan nih ada jadwal matematika juga hari Rabu di kelas saya gitu.
Oh, baik, kalau begitu nanti saya akan ke kelas Ibu ya hari Rabu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat bagaimana Ibu belajar, hal-hal apa yang terjadi selama pembelajaran. Nah, nanti setelah melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir yaitu pasca observasi ya Bu ya, yang akan tapi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya gitu Bu. Aduh, malu saya ini. Mungkin sudah ya Bu sebelum diakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan sekarang ini? Mungkin dari sini saya lebih itu ya lebih ke model pembelajaran yang cocok seperti apa nih gitu, dicocok-cocokkan lagi nih, soalnya kan banyak tuh ya model pembelajaran yang mungkin nantinya ke bangun ruang yang lebih menarik untuk siswa, kemudian dipertimbangkan lagi gimana sih nanti kegiatan inti dari pembelajarannya, terus model-model pembelajaran apa sih eh, alat peraganya nanti ditambah lagi mungkin selain dari miniatur yang ada di sekolah. Mungkin saya membuatnya, bisa jadi. Oke baik Bu. Terima kasih ya Bu atas percakapan kali ini dan sampai bertemu lagi pada sesi observasi hari Rabu ya Bu. Siap, Ya, ditunggu. iya Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Coba sekarang ibu lihat ya. Ini ada kursi yang kosong. Siapa yang gak hadir? Iman, Iman. Terus? Fajri, Haris. Fajri,
Kelompok Fatir, silakan untuk mempresentasikan. Mana anggota kelompoknya? Lihatkan ke teman-teman lain hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, yang lainnya sambil bekerja, sambil perhatikan ya. Ayo, mana kelompoknya lagi sini? Bisa. Silakan presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arman, ikut. Hasil kerja keras dari jam 8. Ini bentuknya bentuk emas apa? Coba kelompok Fatir. Panjang alasnya berapa? Oke, siapa yang kelompok ABC yang panjang alasnya 18 cm? 18 cm. Sama, ada yang sama 18 cm. Oke, berarti sama dengan kelompok Niger ya. Coba sama tidak ya hasil pengerjaannya? Berapa? Gimana unsur-unsur emas dari persegi ini? APD kerjakan satu orang satu. Lihat dulu apa sudah lihat di soalnya, di amplopnya, soalnya sudah semua. Rumusnya ya belum, mana rumusnya? Rumusnya belum hasil perhitungan. Baru polis umum dan permukaan belum. Kita belum rumus permukaan. Hasil pengerjaan kelompok masing-masing. Jadi limas itu penamaannya disesuaikan dengan apa? Dengan bentuk alasnya ya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka limasnya juga berbentuk limas segitiga. Kalau segima berarti nama alasnya limas segi lima, betul ya. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya enggak? Bagaimana tadi pembelajarannya? Seru, menyenangkan? Apa? Luar biasa kata Ririn. Wow, luar biasa ya. Karena kelompok Ririn membuat bangun ruang dimensi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Melasri Kusumawati, CGP Angkatan 9, ditemani oleh rekan sejawat saya masih Ibu Nurmala dan juga ada Ibu pengajar praktik Ibu Siti Pengharia. Pada kali ini kita akan melakukan sesi pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Pepe dan Ibu Nurmala. Pada sesi ini yaitu pasca observasi ya Bu. Nah, pada kemarin kan sudah melakukan observasi ya Bu. Nah, tujuan diadakan pasca observasi ini ingin mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu kemarin. Nah, saya punya sedikit
ditanya pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana sih perasaan Ibu ketika kemarin melakukan di observasi ya, selama observasi berlangsung itu? Perasaannya alhamdulillah sih ya. Jadi saya tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Kemudian diarahkan juga dari hasil pra observasinya ya. Dan diarahkan bagaimana seharusnya yang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tahu bagaimana nanti pas observasinya, dilaksanakanlah dengan observasi itu. Alhamdulillah sih jadi ngerti gitu nantinya. Oh iya, di observasi itu seperti ini gitu arahan-arahannya. Sudah dilaksanakan juga di pas observasinya. Gitu. Bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, atau tahapan-tahapan atau langkah-langkah selama kegiatan observasi yang dilakukan di kelas kemarin Bu? Untuk saat langkah-langkah sih ya, jadi yang pertama seperti kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti biasanya dilakukan terlebih dahulu pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah untuk kegiatan intinya itu pendahuluannya, pertama saya melakukan seperti pembiasaan seperti biasanya ya, seperti doa dan lain sebagainya, kemudian adanya penguatan motivasi, terus diberikan apresiasi gitu, seperti itu, menanyakan perasaan anak gitu, bagaimana hari itu sebelum pembelajaran ditanyakan dulu perasaannya, kemudian disampaikanlah tujuan pembelajaran. Setelah itu kegiatan inti dimulailah diferensiasi itu. Nah di diferensi itu saya berdiferensiasinya dari gaya belajar, kemudian dari prosesnya gaya belajar anak dan hasil yang didapatkan gitu, seperti itu. Dari gaya belajar saya membuat dua kelompok gaya belajar, kinestetik dan visual auditory. Di mana visual auditory itu saya membuat anak-anak itu menonton video pembelajaran. Jadi si anak itu memahami dari video pembelajaran, setelah itu dikonfirmasi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan oleh guru. Nah yang untuk kinestetik saya membuat anak-anak itu memahami materinya melalui pos-pos gitu. Jadi ada 3 atau 4 pos di mana si anak dapat memahami dari pos-pos tersebut, seperti itu. Terus untuk hasilnya juga dibedakan antara yang audiovisual dia membuat poster, dan untuk yang kinestetik dia membuat bangun 3 dimensi. Kebetulan materinya bangun ruang, jadi bangun ruang 3 dimensi. Kemudian untuk penutup setelah itu dipresentasikan lah ya hasil kerja kelompoknya. Penutupnya diberikan lagi pertanyaan bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari itu dengan gaya yang mungkin baru untuk anak-anak, seperti itu. Kemudian apa lagi ya, penutupnya diakhiri lagi dengan pemantapan materi untuk yang selanjutnya. Iya, tapi Ibu baru yang menggunakan pembelajaran itu, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi yang dilakukan Ibu ya area pengembangan itu menurut Ibu itu sudah berhasil atau tidak ya? Saya rasa sih karena gaya belajar itu ada 3 ya. Jadi saya hanya membuat 2 gitu. Jadi kurang 1 lagi sepertinya. Kurang maksimal lah intinya mah. Jadi harusnya kan ada 3, ini dipakai 2. Jadi digabungkan antara visual dengan auditory. Tapi sejauh ini alhamdulillah anak-anak mengerti apa itu materi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kinestetik juga alhamdulillah sih ada gitu perbedaannya antara yang visual dengan kinestetik, seperti itu. Ya alhamdulillah ya Bu, meskipun baru melaksanakan pembelajaran tapi sudah, ya menurut saya melihat kemarin ya sudah sesuai dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi selama kemarin observasi langsung itu menurut Ibu apa ada kendala atau hambatan gitu untuk melakukan proses pembelajaran kemarin Bu? Kendala hambatannya seperti apa ya, anak-anaknya itu mungkin jadi apa ya,
lebih semangat, tapi kadang bingung juga gitu Bu, karena instruksinya harus sangat jelas ya. Setiap kan karena tadi 2 gaya belajar, jadi setiap instruksi untuk kedua itu harus sangat jelas, di mana yang bagian A, di mana yang bagian B gitu. Jadi antara kan anak itu beda ya, antara bagian A dan bagian B itu berbeda. Jadi si anak itu nanti nanya ke yang bagian B, ternyata beda. Oh ibu katanya yang ini harusnya seperti ini ya Bu, ya ini gini. Jadi seperti itu kendalanya. Jadi harus saya juga yang harus lebih aktif gitu, dan membuat anak-anaknya juga lebih mengerti seperti itu. Terus mungkin karena proyeknya baru juga ya, posternya dari 3 dimensi, anak-anak juga masih, oh ibu sepertinya kayak gini ya Bu, nah gitu. Jadi belum terlalu cepat gitu mengerjakannya, tidak seperti misalkan membuat gambar yang sudah terbentuk. Nah jadi untuk yang kemarin pembelajaran jadi agak lama gitu Bu, proses pengerjaan kelompoknya seperti itu. Lalu apa sih rencana Ibu untuk solusi dari kendala yang Ibu rasakan itu? Ya sepertinya untuk yang pembelajaran kedepannya ya, sepertinya saya harus lebih mengolah lagi kreativitas anak, kreativitas saya sendiri untuk mengajarkan ke anak-anak, dan mengolah kreativitas anak-anak untuk saat pembelajaran gitu. Jadi biar anak-anaknya terolah, saya juga terolah gitu. Begitu. Nah jadi apa ya, jadi saya rasa juga untuk pembelajarannya ini ditambahlah gitu, seperti pekerjaan kelompoknya atau tugas-tugas yang lebih ringan, tapi membuat anak itu lebih berpikir gitu. Apa seperti itu ya, untuk mengatasi kendala yang ini Ibu alami. Ya. Saya rasa ingin sekali gitu, karena kemarin yang di matematika, karena saya juga guru kelas, jadi ingin sekali di pembelajaran yang lainnya gitu, seperti di pembelajaran IPA, tematik, karena gabungan ya saya masih kelas 6, jadi masih kurikulum 13, jadi masih tematik. Saya ingin lah entah besok Hasil observasi kemarin Ibu. menurut saya sih sudah cukup baik, hanya kurang maksimal seperti saya jadi sudah baik tapi kurang maksimal di saya sendiri sih sepertinya, karena rancangan yang saya buat tidak berjalan dengan mulus seperti itu, memerlukan banyak waktu, kemudian anak-anak ya jadi terlihat lebih aktif tetapi berat gitu. Begitu mungkin gitu. Jadi seperti itu. Baik, mudah-mudahan Ibu dapat merealisasikannya dan dapat diterapkan ke dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya Bu. Mungkin itu dari saya, dan saya akan memberi kesempatan kepada Ibu pengajar praktik. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya tadi. Terima kasih ya Ibu sama Ibu sebelum oke, untuk kegiatan coaching saat ini sudah berjalan dengan baik. Sudah banyak pertanyaan yang saya tangkap itu, satu Ibu langsung menanyakan apa sudah dilakukan ya. Terus juga sudah menyampaikan hasil observasinya tadi. Terus ada juga menanyakan apa yang ingin dikembangkan ke depannya, sudah ada. Cuma tadi ada satu poin yang saya garis bawahi, tujuan disampaikan oleh coachnya, bukan oleh coachnya. Tujuan pasca observasi ya. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan udah bagus, udah sesuai. Tinggal nanti kita belajar lagi, soalnya kan kita belajar, kita coba ke coaching yang guru yang lain seperti itu. Nanti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu.